Baiklah, langsung saja materi yang pertama yaitu tentang zakat dan hikmahnya. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Adapun hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain. Yang kedua yaitu macam-macam zakat. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa bahan pokok dan sejumlah uang sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas selesainya menunaikan kewajiban berpuasa. Selanjutnya yaitu zakat mal, adalah kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab, ukuran banyaknya, dan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama yaitu membersihkan jiwa seorang mukmin. Yang kedua yaitu meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang. Yang ketiga, menghimpun hati yang tercerai-berai di atas keimanan Islam. Nah, yang keempat, membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang miskin. Yang kelima, membersihkan harta dan mengembangkannya. Yang keenam yaitu menegakkan kemaslahatan umum. Selanjutnya yaitu materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang daman dan kafala. Yang pertama yaitu daman. Daman adalah suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Daman hukumnya boleh dan sah dalam arti diperbolehkan oleh syariat Islam, selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Adapun rukun daman antara lain, yang pertama yaitu perjaminan atau damin. Yang kedua yaitu orang yang dijamin hutang atau mademun anhu. Yang ketiga yaitu penagihan yang mendapat jaminan atau mademun lahu. Yang keempat yaitu lafal atau ikrar. Kedua yaitu tentang kafala. Kafala adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan. Adapun rukun kafala, yang pertama itu kafil, yang kedua yaitu asil, yang ketiga yaitu ma'ful lahu, dan yang keempat yaitu ma'ful bihi. Adapun hikmah dari daman, yang pertama yaitu munculnya rasa aman dari peminjam, dan yang kedua munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi hutang, dan yang ketiga terbentuknya sikap tolong-menolong dan persaudaraan, dan yang terakhir yaitu menjamin akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah kafalah, yang pertama yaitu adanya unsur tolong-menolong antar sesama manusia. Yang kedua yaitu orang yang dijamin terhindar dari perasaan malu dan tercela. Dan yang ketiga, ma'ful lahu akan terhindar dari unsur penipuan. Dan yang keempat, kafil akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya yaitu tentang pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Yang pertama yaitu tentang hibah. Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Adapun rukun dan syarat hibah, yang pertama yaitu pemberi hibah atau wahib, yang kedua yaitu penerima hibah, yang ketiga barang yang dihibahkan, dan yang keempat yaitu akad atau ijab dan qabul. Yang kedua yaitu sodako dan hadiah. Sodako adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Adapun rukun dari sodako dan hadiah, yang pertama yaitu
pemberi sodako dan hadiah. Yang kedua yaitu penerima sodako dan hadiah. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Dan yang keempat yaitu barang atau benda. Ketiga yaitu wakaf. Wakaf adalah memberi suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam-macam dari wakaf yaitu yang pertama yaitu wakaf ahli atau wakaf khusus, dan yang kedua yaitu wakaf khairi atau wakaf umum. Materi selanjutnya yaitu tentang riba, bank, dan asuransi. Yang pertama yaitu tentang riba. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Setidaknya ada 4 macam riba, yaitu qard, fad, nasiha, dan yad. Adapun hukum dari riba adalah haram. Yang kedua yaitu bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dibagi menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah. Selanjutnya yaitu tentang asuransi. Asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Materi yang terakhir yaitu tentang kurban dan akikah. Adapun yang pertama yaitu tentang kurban. Kurban adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Waktu dan tempat menyembelih kurban adalah sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Yang kedua yaitu tentang akikah. Akikah adalah hewan yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberikan nama pada anak yang baru lahir. Adapun hukum dari akikah adalah sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan yaitu 1 ekor.